Mohon maaf Pak, mic-nya masih di mute Pak. Oke, terima kasih. Ini saya kira diabaikan saja ya. Ini review ini kan materi karena apa? Ini materi yang dulu yang di-share oleh dosen koordinator. Jadi ini saya kira abaikan saja. Untuk hasilnya kan saya sudah share kemarin. Kemudian hari ini kita belajar mengenai teori dan manajemen lahan perkotaan. Poin-poin pentingnya hanya ada 5 gitu ya. Teori lahan perkotaan, konsep manajemen dan kebijakannya, kemudian ekonomi politik lahan, sistem informasi lahan, dan pengendalian lahan. Nah, materi pertemuan 13 dan 14 ini kan sebenarnya hanya banyak bersifat pemahaman dan hafalan ya. Jadi ya nanti mau nggak mau adik-adik perlu difahami, dipelajari dengan baik. Sedangkan pertemuan ke-12 dan sebelumnya itu banyak terkait mengenai ya bukan perhitungan ya, ada beberapa perhitungan, kemudian ada kurva grafik. Saya kira perlu dipelajari dengan baik ya. Kemarin ada tes soal saya sudah share, sudah uji coba ya. Saya kira hasilnya juga sudah paham teman-teman semua, adik semua. Tapi tetap nanti dilatih gitu ya untuk antisipasi ujian akhir semester, karena ujian akhir semester nanti polanya sama ya, multiple choice pilihan ganda, kemudian ada esai, ada beberapa perhitungan dan kurva atau grafik gitu ya yang memerlukan pemahaman. Lanjut, saya lanjutkan. Untuk teori lahan perkotaan kita sudah belajar 4 hal ya. Ini sebenarnya di awal pertemuan sebelum meet kita juga sudah mempelajari gitu ya. Ini adalah teori-teori yang terkait dengan lahan perkotaan. Nah, untuk teori lahan perkotaan yang terkait dengan adanya urban sprawl atau perembesan perkotaan gitu ya. Ini transformasi lahan di daerah sekitar perkotaan akibat adanya aktivitas dan ekonomi kota. Nah, urban sprawl ini ada tiga bentuk ya, tadi sudah dijelaskan juga. Yang pertama adalah concentric development. Ini yang warna coklat ini. Ini adalah perembesannya. Artinya kalau perembesan seperti ini merembasnya ke segala arah. Segala arah di wilayah atau suatu wilayah atau suatu kota gitu ya. Sedangkan yang berikutnya yang aksial atau ribbon, kemudian leapfrog development, ini perembesannya atau perembetannya ini tidak merata. Kalau leapfrog, leap itu kan artinya loncat, frog itu kok katak gitu ya. Jadi loncat penyebarannya itu seperti katak meloncat gitu ya. Jadi ini random spot-spot di luar kota yang tidak merata gitu ya. Spot-spot di luar kota dan tidak merata. Sedangkan yang di sebelahnya axial atau ribbon ini tidak merata juga, tetapi dia sudah masih berpola gitu ya, masih ada polanya. Nah, ini kan terlihat dari yang pertama ini merata sekali, rembesannya itu merata ke segala arah, kemudian yang di tengah ini beberapa arah saja, sedangkan yang berikutnya lagi hanya titik-titik tertentu. Nah, penyebabnya apa? Ini bisa banyak hal ya menyebabkan gitu ya, banyak faktor lah. Mulai dari mungkin suku, kondisi demografis, kemudian geografisnya gitu ya. Misalnya ke geografis, misalnya kota ini Jakarta lah, kita lihat Jakarta. Jakarta ini sebelah utaranya adalah pantai. Ya, berarti tidak mungkin perembasannya yang nomor satu ya, konsentrik ini kan segala arah. Untuk Jakarta berarti yang sisi utara sudah tidak bisa. Ya,
Berarti sisi timur, sisi selatan, dan sisi barat. Meskipun sekarang mulai ada beberapa yang kemarin ada dibuat istilahnya yang diuruk ya, dibuat pantai, dibikin daratan baru misalnya, itu adalah salah satu upaya sih ya. Tetapi kalau alamiah, perembetan ini kan alamiah ini. Ini untuk Jakarta hanya timur, barat, dan selatan. Nah, kemudian untuk yang aksial atau ribbon development ini kan bentuknya seperti pita gitu ya. Aksis itu kan sifatnya ber, bersumbu gitu ya, ada sumbunya. Sumbunya misalnya ini ada 4 sumbu. Nah, ini bisa saja yang warna tidak coklat ini, berarti yang putih ya, ini disebabkan hal-hal tertentu yang tidak mungkin memang terjadi perembetan di wilayah tersebut. Misalnya mungkin ada gunung, kemudian ada sungai gitu ya, ada hutan dan sebagainya yang tidak mungkin untuk dilakukan perembetan ya, perembetan kota. Nah, pemerintah ini sebenarnya nanti dikaitkan dengan materi kita di hari ini juga ini ya. Arah-arah perembetan ini sebenarnya bisa dikendalikan, bisa diatur gitu ya dengan dengan manajemen tadi, lahan perkotaan tadi. Demikian juga untuk yang leapfrog ini ya, yang loncat-loncat ini. Ini berarti kemungkinan kalau tidak adanya penghalangan atau tidak adanya kendala di sekitar kota tersebut, ya ada kemudahan-kemudahan ya di tempat-tempat yang kemudian menjadi perembetan tadi. Ya, yang warna coklat-coklat itu berarti ada kemudahan, ada yang memudahkan di situ untuk terjadinya perembetan. Nanti kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian konsep manajemen lahan tadi saya kira sudah dipelajari ya. Intinya adalah pengelolaan lahan yang optimal dan efisien. Ini disebut manajemen. Berarti ada upaya untuk mengelola lahan itu, ada upaya dari pihak tertentu untuk mengelola lahan tersebut. Kemudian pengertiannya ya, manajemen lahan adalah pengelolaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Wujudnya dari perencanaan dan pengaturan regulasi. Kalau perencanaan itu kan ada pemerintah membuat rencana tata ruang wilayah gitu ya. Nanti dalam satu wilayah akan direncanakan wilayah perkantoran ada di titik sebelah mana, wilayah fasilitas umum, taman dan sebagainya ada di sebelah mana, fasilitas perdagangan ada di mana, ya, fasilitas tempat tinggal ada di mana, itu mudah dilihat dari regulasinya gitu ya. Kalau yang dulu ya, yang pelajaran kondisi yang kuno gitu ya, kota kuno kalau di wilayah Indonesia terutama di Jawa, ini kan bisa dilihat sekali. Petanya kan jelas, ada alun-alun, ada lapangan, kemudian pusat pemerintahannya ada keraton atau bupati gitu ya. Kemudian nanti di dekat situ ada tempat ibadah, ada masjid, kemudian ada pasar. Biasanya kan seperti itu. Ini juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk manajemen dari pemerintah tadi, dari perencanaan dan pengaturannya. Ya, dia sudah mengatur, ini nanti untuk pusat pemerintahan, untuk tempat tinggal pimpinannya, untuk tempat pertemuan ada di alun-alunnya, ada tempat ibadah, ada tempat perdagangan, pasar, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk implementasi dari manajemen lahan tadi. Nah, lingkup manajemen lahan itu ada 3 ya, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian. Pengadaan berarti upaya manajemen dalam proses pengadaan. Berarti terdapat penyediaan lahan untuk kegiatan tertentu. Ya, disiapkan lahan-lahan untuk untuk tempat tinggal, untuk pusat perkantoran, industri dan sebagainya. Ini penyediaannya. Kemudian ada juga pemanfaatannya. Ya, pemanfaatan ini digunakan untuk apa gitu ya? Penggunaan lahan yang sudah ada digunakan untuk apa? Dan
tentu karena ini yang mengelola adalah pemerintah gitu ya. Pemerintah itu kan tujuannya sebenarnya ya untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya. Sehingga ya penggunaannya ya tentu digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pengendalian. Ini ada mengarahkan kegiatan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang yang diterapkan. Artinya apa? Artinya mengawasi atau mengendalikan supaya proses pelaksanaannya itu tidak terjadi kegagalan gitu ya atau pergeseran dari tujuan yang direncanakan di awal tadi. Tadi ada yang bertanya dalam diskusi tadi, bagaimana dengan kota Jakarta misalnya? Ya, kota Jakarta. Jakarta ada permasalahan dan sebagainya. Tadi ada masalahnya apa? Masalah tempat tinggal gitu ya. Elit dan kumuh. Nah, berarti sebagai contoh misalnya tadi pertanyaannya untuk tempat tinggal kumuh. Kumuh itu biasanya di mana? Biasanya di bantaran sungai, ya. Bantaran sungai atau kolong jalan jalan tol misalnya. Bantaran sungai ini kan sudah ada regulasinya sebenarnya. Regulasinya apa? Regulasinya adalah kawasan bantaran sungai. Kiri kanan sungai itu ada jaraknya. Kalau tidak salah 3 meter atau 5 meter di pinggir sungai, kiri kanan, itu tidak boleh didirikan bangunan apapun. Kemudian kiri kanan jalan pun juga ada jalan tol misalnya. Kereta api itu juga ada. Sebelah kiri kanan dari rel kereta api itu ada jarak sekian meter yang tidak boleh dibangun apapun karena tanah itu ya memang seharusnya dibiarkan kosong gitu ya. Karena itu milik PT KA Kereta Api atau milik kalau sungai ya milik pemerintah. Nah, ini sudah aturan. Nah, tetapi masalah pengendaliannya bagaimana? Apakah pemerintah efektif menegakkan aturan gitu ya? Seharusnya dari awal begitu ada sungai, ada yang orang bangun biasanya kan bangun itu pertama adalah bangunan yang tidak permanen gitu ya, bangunan tidak permanen. Lama-lama karena dibiarkan kemudian ditingkatkan jadi semi permanen. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi permanen dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya bantaran sungai tadi kemudian banyak bangunan-bangunan tempat tinggal yang tidak teratur dengan baik. Satu, karena apa? Ini tidak sesuai dengan yang di. Nah, kedua, karena bantaran sungai juga penuh, berarti sungai kan menyempit, otomatis mudah kena banjir dan seterusnya. Ini berarti masalahnya apa? Masalah bukan dari perencanaan, dari pengendaliannya, dari penegakan hukumnya. Pemerintah berarti tidak tegas dalam menegakkan aturan terkait dengan pemanfaatan atau pelaksanaan pembangunan di lahan tersebut. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kan complicated ya, ruwet gitu ya. Kalau kemudian dilakukan ini penegakan hukum, pembebasan, nanti masyarakat kecil tidak pro kepada rakyat. Kemudian sudah dikaitkan dengan politik, sebenarnya ya ada 3 hal ini tadi yang memang perlu dilakukan berkaitan dengan lingkup manajemen lahan. Kemudian ini pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan lahan perkotaan ya, dari pemilik lahan, developer, pendanaan, dan sebagainya. Saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pengertian kebijakan lahan. Ini dalam rangka melakukan manajemen lahan, pemerintah bisa membuat kebijakan, policy, ya. Policy ini tentunya adalah berupa apa? Berupa intervensi. Intervensi di proses pengelolaan lahan di dimanapun sebenarnya ya, di wilayah pemerintahan tersebut ya, bukan hanya di perkotaan sebenarnya. Karena semua daerah itu kan berpotensi, nanti kan bisa berkembang menjadi kota. Jadi pemerintah itu harusnya ada di setiap wilayahnya tadi. Dan menerapkan kebijakan lahan ini berbeda-beda tentunya. Yang ada di kota dengan yang ada tidak di kota tentu beda gitu ya.
kebijakan lahan. Nah, sebagai contoh misalnya, ya kebijakan pemerintah ini kan, nanti dulu. Mungkin saya ke ini dulu, bentuk intervensinya dulu, gitu ya. Pemerintah bisa melakukan intervensi pemerintah terhadap interaksi yang terjadi di pasar lahan. Di proses lahan tadi, lahan perkotaan, jual beli lahan tadi, atau pasar lahan ya, situasi lahan tadi, pemerintah bisa melakukan intervensi di situ. Intervensinya banyak, bisa di penggunaan, perencanaan, kepemilikan, harga, manfaat lahan, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa perlu dilakukan intervensi? Ya tadi kan sudah dijelaskan, adanya kegagalan pasar, ya. Karena apa? Karena ya publik ini, barang publik ini termasuk di dalamnya adalah tanah, gitu ya. Ini kalau tidak dikelola oleh pemerintah, nanti akan terjadi kegagalan pasar. Nggak ada yang mau bikin jalan, gitu ya. Nggak ada yang mau bikin jalan, ya ada akhirnya orang-orang ya tinggal ya berusaha tinggal di dekat jalan saja. Sehingga lahan-lahan yang berada jauh dari jalan nanti akan terbengkalai, kemudian orang hanya bersaing merebut membangun di yang di dekat-dekat aksesnya mudah tadi. Ya, kalau tidak bisa bangun, tapi bangun kemudian terjadi kesenjangan ya dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga akhirnya ya dimanfaatkan untuk ya pihak-pihak tersebut saja. Contohnya perumahan, gitu ya. Ada bangun perumahan, kemudian perumahan elit, kemudian di dalamnya ada dibikin jalan, ya kemudian jalan tersebut di portal, ya hanya orang-orang yang boleh lewat di dalam perumahan itu saja, gitu ya. Nah itu sebagai contoh itu ya. Ini kan karena pihak tertentu yang berusaha menyediakan public goods untuk orang-orang yang menguntungkan mereka. Nah itu yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kegagalan pasar, gitu ya. Kemudian eksternalitas, ya ini untuk menghindari dampak negatif. Ya seperti tadi contohnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Contohnya lagi misalnya ya nanti orang-orang yang membangun rumah gitu ya akan menghasilkan limbah gitu ya. Limbah kemudian dari limbah tersebut nanti kalau tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan ya sampah, masalah kesehatan dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengatur supaya dampak negatif tadi tidak terjadi atau bisa diminimalkan. Ya ini adalah peran kebijakan pemeran pemerintah dalam kebijakan lahan. Kemudian redistribusi sumber daya masyarakat yang langka. Ya, redistribusi sumber daya ini apa? Ya contohnya ya lahan itu sendiri. Lahan ini kan sebenarnya untuk di tempat tertentu, misalnya di kota gitu ya. Ini kan sudah langka. Lahan itu kan tidak bisa bertambah, sedangkan jumlah orang selalu meningkat. Jadi suatu saat ya lahan ini akan kekurangan gitu ya. Sehingga ini pemerintah perlu mengatur lagi supaya terdapat redistribusi. Nah, diskusi ada menyebutkan apartemen gitu ya, rumah rumah susun. Nah ini sebagai upaya meredistribusikan lagi bagi masyarakat ya. Jadi bantaran mereka tidak mampu untuk membeli tempat tinggalnya juga sudah terlanjur di Jakarta, tidak bisa dia tinggal jauh dari Jakarta karena berbagai aspek gitu ya, mungkin transportasi dan sebagainya, kondisi ekonomi juga kurang untuk membeli kendaraan atau biaya komutingnya juga sudah tidak mampu. Ya, akhirnya pemerintah memberi solusi bangunkan rumah susun. Nah, rumah susun ini kan letaknya juga pasti di sekitar Jakarta juga, gitu ya, di dalam Jakarta juga. Sehingga ini salah satu bentuk upaya redistribusi tadi. Nah, ini pengelolaan barang saya kira perlu ya. Nah, kebijakan lahan itu sebenarnya ada dua ya. Insentif atau promosi. Yang kedua adalah disinsentif atau kontrol. Ya. Jadi dari semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lahan itu kalau
digeneralisir itu hanya ada dua, ya mendorong atau menahan gitu ya. Yang mendorong itu sifatnya regulasi atau promosi atau kemudahan-kemudahan, sedangkan yang menahan ini ya sifatnya ya upaya-upaya yang melarang pemerintah, melarang masyarakat untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan lahan. Ya, contohnya adalah ya pajak gitu ya, PBB, kemudian ada BPHTB, ada aturan lagi untuk misalnya konversi lahan tidak mudah dilakukan gitu ya. Misalnya di daerah-daerah yang ketahanan pangan, konversi dari sawah ke pekarangan atau ke dalam bentuk tempat tinggal, ada izin mendirikan bangunan. Ini juga salah satu upaya untuk mengkontrol hal-hal yang berkaitan dengan lahan tersebut. Lewat saja ini. Hal yang penting lainnya adalah politik ini. Ya, proses tadi ada proses promosi, ada proses ya. Ini sebenarnya semua berkaitan dengan pemerintah itu sendiri. Pandangan politik pemerintah akannya apakah dilepas sesuai ataukah kemudian akan dipertahankan oleh pemerintah tujuan tertentu gitu ya. Misalnya undang-undang agraria itu ya, tadi kan dari tahun 1960 ini memberikan kepemilikan ya. Artinya yang status hak milik itu berapa, kan ada batasannya ini tadi berapa hektar gitu ya, saya nggak hafal. Ini kan sebenarnya sebagai upaya untuk melindungi masyarakat agar pihak-pihak orang-orang yang sanggup mempunyai tanah luas ini dibatasi kepemilikannya maksimal sekian hektar. Kalau sudah di atas sekian hektar namanya bukan kepemilikan tapi guna usaha atau guna bangunan dan seterusnya. Ini kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan pandangan politik itu pemerintah itu sendiri. Ya, pemerintah akan melindungi rakyatnya atau pemerintah akan mensejahterakan rakyatnya dengan pandangan yang sifatnya lebih pasar bebas atau dilindungi atau dekat ke sosialis, Marxis ya dan seterusnya. Ini berkaitan dengan tadi sistem atau ekonomi politik atas lahan itu sendiri. Kemudian sistem informasi saya kira ini ya silahkan dibaca sendirilah. Oke, saya kira penjelasan saya ini tambahan dari apa yang sudah disampaikan. Jadi di sini ada pertanyaan. Oke, enggak. Kurang lebih. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah buat dokumentasi absen belum?